Yang ingin saya bahas di sini, kalau kita orang fasik, ketahuan orang fasik sudah jelas kita akan adakan tabayun, ya kan? Tapi yang ingin saya terangkan sini, kaedahnya adalah tentang masalah tabayunnya itu sendiri, ya. Kalau kemudian ada suatu berita di sini dalam ayat ini, idza ja'akum fasiqun bina'in. Kalau ada orang fasik datang dengan membawa satu berita, naba. Naba itu beda sama khobar, ya. Naba itu artinya khobarun fihi khotorun wa sya'nun, ya. Yang namanya naba itu suatu berita yang di dalamnya terhadap sesuatu yang penting dan sesuatu yang besar. Kenapa nggak pakai istilah khobar, pakai naba? Karena beritanya besar, ya kan? Yas'alunaka 'anil naba'il 'adzim, ya kan? Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang satu berita yang besar, ya, tentang satu berita yang besar, ya. Maka naba itu satu berita yang besar, ya, yang kalau itu kemudian salah, antusiba qauman bijahalatin, ya kan, akan menimbulkan satu masalah malapetaka yang besar kepada suatu kaum, ya. Kenapa? Karena itu salah dalam memberikan naba. Karena naba itu berita besar, resikonya pun besar. Kalau khabar tidak ada masalah, namanya berita, ya kan. Berita itu nggak terlalu penting, beda dengan naba. Makanya kemudian orang yang membawa naba itu namanya nabi, ya kan. Nabi yang dibawa naba, ya, berita besar, kan begitu, ya. Maka kalau kemudian ada berita besar, adakan tabayun, ya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang namanya tabayun itu adalah at-tasabbut, ya, at-tasabbutu, ya. Fatabayyanu wa tasabbutu, kata beliau. Adakan tabayun, kemudian teliti, cari informasi yang sebenarnya tentang masalah tersebut. Ya, kalau bahasa kita mungkin cek dan recheck, begitu, ya. Dan itu tentang masalah naba, ya, artinya naba. Asbabun nuzul atau bukan asbabun nuzul, ya, satu riwayat, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, meskipun bukan termasuk asbabun nuzul ayat ini, khilaf antara para ulama tentang apakah itu asbabun nuzul ayat ini atau bukan. Tapi ini satu peristiwa yang penting yang berkaitan dengan masalah ini, ya. Yakni ketika Nabi SAW, ya, mengutus salah seorang sahabat, Abdullah bin Arts, anaknya Abdullah bin Arts, itu kemudian diutus oleh Nabi SAW di satu perkampungan kaum Bani Mustalik, ya kan? Tujuannya untuk mengambil zakat. Berangkatlah Abdullah bin Khabbab bin Arts ini, ya. Abdullah bin Khabbab bin Arts berangkat kemudian menuju kampung Bani Mustalik itu. Di tengah perjalanan sebelum nyampe kampung Bani Mustalik, dia sudah dengar kabar. Dia dapat berita bahwasanya orang-orang yang ada di kampung Bani Mustalik itu sudah kumpul di luar perkampungan dengan membawa senjata lengkap. Bawa tombak, bawa pedang, bawa perisai dan sebagainya. Kumpul semuanya di situ. Maka kemudian disimpulkan sama sahabat ini, dianalisa oleh sahabat ini, disimpulkan oleh sahabat ini, kaum Bani Mustalik telah murtad dan tidak mau membayar pajak. Itu analisa dia, kesimpulan dia. Sebelum dia kemudian cari tahu berita tersebut, bagaimana tentang kebenaran berita itu, dia nggak cek, dia nggak cari. Yang jelas dia langsung simpulkan orang-orang di kampung Bani Mustalik murtad dan tidak ingin bayar pajak kepada Nabi SAW. Maka kemudian sahabat tadi kemudian balik, ya, pulang menemui Nabi SAW, langsung kemudian lapor, ya Rasulullah, ke orang-orang kampung Bani Mustalik itu sudah murtad dan nggak mau bayar pajak. Ya, murtad loh, ya. Kalau murtad berarti kan sudah keluar dari Islam. Maka Nabi SAW paham betul ini berita besar, ya, ini berita ini. Kenapa berita ini termasuk berita besar? Karena menyangkut darah kaum muslimin. Yang namanya berita kalau berkaitan dengan darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, itu berita besar, ya. Kul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, ya kan? Muslim yang satu dengan yang muslim yang haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya.
Kalau sampai salah berita, kemudian menumpahkan darahnya sesama muslim, dosa besar. Kalau sampai salah berita menjatuhkan kehormatan saudara sama muslim, dosa besar. Ya kan? Makanya ini termasuk berita besar. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Khalid bin Walid, "Wahai Khalid, coba kamu cek apa yang terjadi sebetulnya." Apa yang terjadi sebetulnya? Maka Khalid pun kemudian pergi, ya. Di tengah perjalanan mendekati kampung Bani Mustalik, dia tanya kepada orang-orang, "Bagaimana keadaan orang-orang di kampung Bani Mustalik? Ada apa?" Gak ada masalah, ya, mereka tetap sholat, mereka tetap kemudian ya beraktivitas seperti biasa. Kemudian beliau sampai di perkampungan situ, kemudian menginap, ya, tidak menanyakan sesuatu pun, tapi melihat kondisi keadaan dan sebagainya. Ternyata setelah berdiskusi paginya, dengan orang-orang di kampung Bani Mustalik, dia baru dapat kabar bahwasanya kebiasaan mereka orang-orang di kampung Bani Mustalik ini, kalau ada tamu agung, mereka selalu menyambutnya dengan cara seperti itu. Jadi kalau ada tamu agung, mereka selalu menyambutnya dengan cara seperti itu. Ya, kumpul di luar, bawa senjata lengkap. Jauh sekali kesimpulan sama faktanya. Jauh sekali analisa ke dia, kesimpulan dia sama fakta yang sebetulnya. Coba bayangkan kalau kemudian itu nggak dicek, langsung kemudian Rasulullah kirim pasukan, kemudian tumpas, apa yang terjadi? Antusibu qauman bijahalatin, ya kan? Kamu akan timpahkan suatu musibah yang besar kepada satu kaum hanya karena kebodohanmu. Nah, itu kebodohan apa? Tidak memahami hakikat yang sebenarnya dari apa yang terjadi. Nah, ini rahimakumullah ya, yang terkadang sama hewan-hewan ini yang kurang dilakukan adalah tabayun, tasabut. Tabayun, tasabut, ya. Apa bedanya tabayun, tasabut? Tabayun itu begini. Antum dengar kabar, ya, bahwasanya mungkin saya apa ya? Nikah lagi mungkin ya. Ya, mungkin saya nikah lagi, ya kan? Antum tabayun ke salah seorang yang teman dekat saya, kan, Mas Samsul, ya. Mas Samsul, apa namanya, betul nggak Ustaz Mail ini sudah nikah lagi? Oh betul, ya, sudah pulang. Itu namanya tabayun. Nah, belum tasabut. Kalau tasabut sudah nikah lagi, betul. Oh iya betul. Dapat ahwat mana, ya kan? Dapat ini mana? Terus ditanya tentang masalah berita tersebut. Apa maksudnya? Ini cuma contoh saja, ya. Contoh saja. Artinya inilah tabayun dan tasabut. Kenapa? Dulu Khalifah Utsman bin Affan itu dibunuh, ya kan, beramai-ramai oleh orang-orang Khawarij hanya mengandalkan masalah tabayun saja. Hanya mengandalkan masalah tabayun, tidak tasabut. Ini bahayanya tabayun tok tanpa tasabut, ya. Isu yang berkembang, informasi yang beredar, yang mereka dengar di penduduk Kufah, Mesir, Basrah, terutama ini 3 negara ini, mereka sudah dengar kabar bahwasanya Utsman itu dulunya nggak ikut perang Badar, lari dari perang Uhud, nggak ikut Bai'atul Ridwan. 3 di antaranya, masih banyak sebetulnya, ya. Di antaranya yang mereka betul-betul apa namanya tahu informasinya, itu mereka dapat informasinya, Utsman itu nggak ikut perang Badar, Utsman lari dari perang Uhud, Utsman nggak ikut Bai'atul Ridwan, ya kan? Itu yang mereka dengar di Mesir, Kufah, ya, Basrah, itu yang mereka dengar. Mereka kemudian mencoba untuk tabayun, pergi mereka ke Madinah. Jadi masing-masing negara ini satu orang pergi ke Madinah, menemui Ibnu Umar, Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, saya mau tabayun sama kamu. Bahasanya begitu. Apa masalah apa? Betulkah Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar? Ibnu Umar menjawab, betul. Betul enggak Utsman bin Affan itu lari dari perang Uhud? Ibnu Umar menjawab, betul. Betul enggak Utsman bin Affan tidak ikut Bai'atul Ridwan? Betul. Pulang dia ke negaranya masing-masing. Disampaikanlah ke kaumnya, wahai kaumku, saya sudah tabayun dengan Ibnu Umar yang tahu persis Utsman bin Affan.
Pertama saya sudah tanyakan bahwasanya Utsman tidak ikut perang Badar, dan dijawab oleh Ibnu Umar betul, Utsman tidak ikut perang Badar. Saya sudah tanya bahwasanya apakah Utsman itu lari dari perang Uhud, dia jawab betul. Saya sudah tabayun. Yang ketiga, Utsman tidak ikut Bai'atur Ridwan, betul juga saya sudah tanyakan, saya sudah tabayun. Berarti nggak layak beliau jadi khalifah. Kita harus gulingkan. Masa khalifah nggak ikut perang Badar? Masa khalifah nggak ikut lari dari perang Uhud? Masa khalifah nggak ikut Bai'atur Ridwan? Nggak pantas jadi khalifah. Kita harus gulingkan. Bayangkan tuh, ya kan? Itu baru tabayun saja itu. Seandainya mereka melakukan tasabut, barulah tahu jawabannya. Paham? Seandainya mereka tanya, wahai Ibnu Umar, betulkah Utsman tidak ikut perang Badar? Betul. Kenapa beliau nggak ikut perang Badar? Nggak ditanyakan. Nggak ditanyakan. Seandainya ditanyakan, mesti dijawab sama Ibnu Umar. Kenapa nggak ikut perang Badar? Karena beliau menunggu istri beliau yang merupakan putri Nabi SAW, yakni Ruqayyah, yang sedang sakit. Nabi SAW bilang, wahai Utsman, kamu tinggal di sini. Bahkan setelah pulang dari perang Badar, beliau dapat ghanimah sebagaimana pasukan yang ikut dalam perang Badar. Salah Utsman? Salah nggak kira-kira? Nggak salah. Sudah diizinkan sama Nabi, disuruh oleh Nabi, dapat ghanimah sama seperti pasukan yang berangkat. Cuman ini nggak ditasabutkan, paham? Ini nggak ditanyakan dengan jelas masalah ini. Ini tabayun tok namanya, ya. Belum ada tasabut. Nggak tanya, betul nggak Utsman lari dari perang Uhud? Betul. Kenapa? Nggak Utsman saja yang lari dari perang Uhud. Ketika terjadi peperangan Uhud itu, tersiar berita bahwasanya Nabi SAW meninggal, pecah para sahabat. Satu sebagian lari balik ke Madinah, satu kemudian letakkan senjatanya pergi ke gunung, satu kemudian terus bertempur melawan pasukan kafir Quraisy. Pecah jadi 3. Nah, Utsman ikut sebagian yang kembali ke Madinah. Tapi Allah sudah ampunkan, ya kan? Alladzina tawallaw yaumal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sudah jelas, ya kan? Orang-orang yang berpaling, ya, dari ketika terjadinya yaumal pertempuran itu, innamastazallahumush syaitan, sungguh dia digelincirkan oleh syaitan bi ba'di ma kasabu, dengan sebagian apa yang mereka lakukan. Wa laqad afallahu anhum, tapi Allah sudah mengampuni mereka. Allah sudah ampuni Utsman dan yang lain, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti selesai kan urusan? Allah sendiri yang ngasih ampun. Innallaha ghafurun halim. Selesai enggak urusan? Selesai urusan. Ngapain kita ungkit-ungkit lagi? Namanya manusia. Sahabat juga ada ketergelincirannya. 50 orang turun dari tempat mereka memanah, ya kan? Tapi sudah diampuni semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diampuni. Dan kalau Allah sudah ngampuni, berarti selesai dosa-dosanya itu. Enggak usah kita ungkit-ungkit lagi, sudah diampuni kok. Jelas Allah turunkan ayat mengampuni mereka. Kalau kan enggak ada kejelasan dosa kita diampuni apa enggak? Itu sudah jelas Allah yang jamin diampuni, selesai urusan. Kenapa kemudian tidak ikut Bai'atur Ridwan? Rasulullah SAW mengutus Utsman pergi ke orang-orang kafir Quraisy, ya kan? Tertahan, ya kan? Nggak bisa balik langsung ke tempat beliau ketika hendak umroh itu, ya kan? Maka terjadilah Bai'atur Ridwan, ya, untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Utsman nggak ada. Nabi SAW angkat tangan beliau, kiri beliau, tempelkan di tangan kanan beliau. Ini tangannya Utsman. Berarti selesai kan urusan? Selesai, nggak ada yang salah pada diri Utsman bin Affan. Kenapa mereka tetap membunuh Utsman bin Affan? Karena mereka memang tabayun tok, nggak melakukan tasabut. Nah ini hadirin rahimakumullah, ya, tabayun tapi nggak tasabut. Ini satu hal yang perlu untuk kemudian kita perhatikan, ya. Jangan gampang-gampang, ya. Jangan gampang-gampang dapat berita sebar, apalagi tadi berkaitan dengan masalah-masalah yang kehormatan kaum muslimin, kehormatan sama ikhwan, ya kan, dan lain sebagainya.
Kafa bil mar'i kadhiba ayu hadisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia sebar apa yang dia dapat. Sebar apa yang dia dapat. Yang dia dapat sebar, yang dia dapat sebar, yang dia dapat sebar. Itu pendusta itu namanya. Pendusta. Kenapa? Karena bisa jadi kabar yang dia sebar 70% benar, 30% salah. Bisa sebaliknya, 70% salah, 30% benar. Yang kemudian kalau terjadi kemudian ternyata memang salah, antum akan dikatakan pendusta, nggak ada salah. Meskipun antum nggak punya niatan untuk bohong, tapi orang akan mengatakan antum pembohong. Kenapa? Seringnya antum nge-share berita, ternyata nggak benar. Oh, pembohong anak ini, nggak salah. Dan itu salah, cara seperti itu. Cara seperti itu nggak betul. Ya. Jadi ini hadirin rahimakumullah ya.